Tidak seperti obat modern yang biasanya dibuat dari bahan sintesis dengan teknik dan prosedur pembuatan yang reproducible. Obat tradisional dibuat dari bahan yang berasal dari tanaman, hewan, dan mineral yang sering diperoleh dari berbagai sumber geografis dan juga berbagai macam sumber komersial lainnya. Oleh sebab itu, kondisi yang pernah dialami tidak selalu dapat dipastikan. Tambahan pula komposisi dan sifat yang dapat bervariasi. Kompleksitas bahan alam dan sifat yang sering bervariasi yang disebabkan dan hasil pembudidayaan, kontaminasi oleh tanaman dan hewan terlarang, serta banyak kandungan zat aktif dari obat tradisional yang belum dapat ditetapkan. Proses produksi dan proses awal memiliki pengaruh langsung pada kualitas obat tradisional. Oleh sebab itu, penerapan CPOTB dalam pembuatan obat tradisional adalah sebuah piranti yang esensial untuk dapat memastikan mutunya. Seperti kita ketahui bahwa tidaklah cukup bila obat tradisional hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang lebih penting adalah bahwa mutu harus dapat dibentuk ke dalam obat tradisional tersebut. Nah, salah satu faktor yang menentukan mutu obat tradisional adalah proses produksi. Selain bahan awal, bahan pengemas, pengendalian mutu, bangunan, mesin, dan peralatan, serta personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat tradisional tersebut. Pada episode kali ini kita akan belajar apa saja persyaratan pembuatan obat tradisional yang termaktub dalam draft CPOTB edisi tahun 2020, yaitu bab 5 tentang produksi. Apa saja perbedaannya antara CPOTB edisi tahun 2011 yang berlaku saat ini dengan draft CPOTB edisi tahun 2020, serta bagaimana pula implikasinya terhadap industri obat tradisional di Indonesia. Simak dan ikuti terus video ini hingga tuntas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Untuk memastikan bukan hanya kualitas, tapi juga keamanan dan khasiat produk kompleks yang berasal dari alam, seperti misalnya obat tradisional, penetapan langkah-langkah produksi yang jelas adalah merupakan hal esensial atau penting dalam proses pembuatan obat tradisional. Untuk bahan mentah, baik yang dibudidayakan maupun yang hidup secara liar, dan yang digunakan baik dalam bentuk bahan mentah maupun sudah dalam bentuk teknik pengolahan sederhana seperti misalnya perajangan atau penghalusan. Tahap kritis pertama dalam proses produksi, dalam hal ini di mana pedoman ini mulai diterapkan, maka hendaklah ditentukan secara jelas. Secara prinsip, CPOTB mensyaratkan bahwa kegiatan produksi harus dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOTB yang menjamin senantiasa akan menghasilkan obat tradisional yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin produksi dan izin edar atau registrasi dari produk yang bersangkutan. Berbagai macam persyaratan yang diatur di dalam CPOTB dalam bab mengenai produksi antara lain yaitu tentang bahan awal, yaitu bahan baku dan bahan pengemas yang kita gunakan. Yang ini banyak sekali persyaratan baru yang diatur dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 ini bila kita bandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011. Hal lain yang juga diatur adalah tentang penimbangan. Kemudian selanjutnya adalah tentang validasi proses produksi yang merupakan hal baru yang diatur dalam draft CPOTB edisi tahun 2020. Nah, bahasan mengenai validasi proses produksi ini akan kita bahas lebih detail nanti dalam bab 12, yaitu tentang kualifikasi dan validasi. Kemudian yang juga diatur adalah tentang pencegahan kontaminasi silang yang juga banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan persyaratan yang terdapat pada CPOTB edisi tahun 2011. Kemudian juga CPOTB mengatur tentang bagaimana proses pengolahan, baik bahan dan produk yang kering maupun proses pengolahan dalam bentuk produk yang dalam bentuk cair, krim maupun dalam bentuk salep. Kemudian yang juga tidak kalah penting yang juga diatur dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 ini adalah kegiatan pengemasan, pengawasan selama proses, dan karantina, serta penyerahan produk jadi. Nah, inilah hal-hal yang diatur dalam draft CPOTB yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Nah, jika kita bandingkan antara CPOTB edisi tahun 2011
CPUTB 2011 dengan draft CPUTB edisi tahun 2020, maka terdapat begitu banyak perubahan yang signifikan, terutama persyaratan mengenai bahan awal. Pembelian bahan awal adalah merupakan suatu aktivitas penting dan oleh karenanya hendaklah melibatkan staf yang memiliki pengetahuan khusus dan menyeluruh pelihara pemasok ini atau supplier ini. Nah, dalam draft CPUTB di tahun 2020 disebutkan bahwa seleksi, kualifikasi, dan persetujuan dan pemeliharaan pemasok bahan awal beserta pembelian dan penerimaannya harus didokumentasikan sebagai bagian dari sistem mutu. Tingkat pengawasan kemudian ini juga harus dilakukan secara proporsional dengan risiko yang ditimbulkan oleh masing-masing bahan dengan mempertimbangkan sumber, proses pembuatan, kompleksitas rantai pasokan, dan penggunaan di mana bahan tersebut digunakan dalam produk obat tradisional yang kita hasilkan. Jadi dalam draft CPUTB di tahun 2020 ini lebih menekankan pada pelaksanaan kajian risiko mutu atau quality risk management. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya bahwa kajian risiko mutu merupakan ini harus dilaksanakan oleh industri obat tradisional sepanjang siklus hidup produk atau produk life cycle, termasuk dalam hal seleksi pemasok dan bahan awal yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan obat tradisional ini. Bukti pendukung bahwa setiap persetujuan pemasok atau bahan tadi hendaklah disimpan. Kemudian personel yang terlibat dalam kegiatan ini hendaklah memiliki pengetahuan terkini tentang pemasok, rantai pasokan, dan risiko yang terkait. Dan jika memungkinkan, bahan awal tadi hendaklah dibeli langsung dari pabrik pembuatnya. Nah, ini adalah merupakan persyaratan dari CPUTB edisi tahun 2020 tentang bahan awal yang kita gunakan. Nah, selain itu ada hal-hal baru yang cukup krusial yang juga diatur dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur dalam CPUTB edisi tahun 2011, yaitu antara lain untuk persetujuan dan pemeliharaan pasokan bahan aktif dan eksipien, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut. Untuk bahan aktif, maka yang diatur adalah ketelusuran rantai pasokan dan risiko terkait hendaklah ditetapkan mulai dari bahan awal untuk pembuatan bahan aktif. Jadi bahan awal digunakan untuk sebagai pembuatan bahan aktif seperti misalnya untuk pembuatan ekstrak misalnya hingga menjadi produk jadi. Hendaklah dinilai secara formal dan diverifikasi secara berkala. Langkah-langkah yang tepat yang hendaklah juga dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap mutu dari zat aktif tadi. Kemudian juga yang penting juga adalah catatan rantai pasokan dan ketelusuran untuk setiap bahan aktif termasuk bahan awal yang digunakan untuk pembuatan bahan aktif. Hendaklah tersedia dan disimpan oleh pabrik pembuat dari obat tradisional tadi. Kemudian juga yang juga penting adalah bahwa audit harus dilakukan dalam durasi, waktu, dan ruang lingkup yang tepat untuk memastikan bahwa penilaian CPUTB yang lengkap dan jelas telah dilakukan. Pertimbangan juga hendaklah diberikan pada potensi terjadinya kontaminasi silang dari bahan lain di lokasi proses pembuatan bahan awal tadi. Laporan hendaklah sepenuhnya mencerminkan apa yang telah dilakukan dan diamati saat audit dengan segala ketidaksesuaiannya yang diidentifikasi dengan jelas. Dan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan juga telah dilaksanakan. Jadi ini adalah merupakan persyaratan yang diatur di dalam draft CPUTB di tahun 2020. Kemudian audit lebih lanjut hendaklah juga dilakukan pada interval waktu yang telah ditentukan berdasarkan proses manajemen risiko mutu untuk memastikan pemeliharaan standar dan penggunaan berkelanjutan dari rantai pasokan yang telah disetujui tadi. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat bahwa di draft CPUTB di tahun 2020 ini mewajibkan bagi industri obat tradisional untuk melakukan audit terhadap produsen bahan aktif di mana bahan aktif atau bahan baku tadi dibuat atau diproduksi, termasuk jika bahan baku yang kita gunakan dipasok dari pasokan luar negeri. Ya, meskipun sedikit tapi ada beberapa bahan baku obat tradisional yang kita gunakan tidak bisa diproduksi di Indonesia, seperti misalnya ekstrak ginseng dan sebagainya, sehingga kita harus melakukan audit terhadap pemasok maupun distributor dari bahan baku yang kita gunakan tadi. Kemudian untuk eksipien dari draft CPUTB di tahun 2020 ini mengatur bahwa eksipien dan pemasok eksipien hendaklah dikendalikan secara tepat berdasarkan hasil penilaian risiko mutu secara formal.
Nah, penilaian risiko mutu ini dapat mengacu pada pedoman PSIS mengenai pelaksanaan dari penilaian risiko untuk pemastian penerapan cara pembuatan yang baik untuk eksipien produk obat maupun pedoman internasional yang lainnya. Nah, inilah hal yang tidak diatur dalam CPUTP edisi tahun 2011 tetapi menjadi persyaratan dalam draft CPUTP edisi tahun 2020. Nah, selain itu juga untuk bahan awal ini diatur bahwa industri obat tradisional harus bertanggung jawab atas pengujian bahan awal sebagaimana dijelaskan dalam dokumen registrasi. Nah, ini dapat menggunakan hasil tes parsial atau lengkap dari pabrik pembuat bahan awal yang disetujui. Tetapi di industri obat tradisional sendiri minimal harus melakukan uji identifikasi sesuai dengan nanti yang kita bahas di bab 7 tentang pengawasan mutu. Kemudian hal lain juga adalah yang diatur yaitu bahwa industri obat tradisional hendaklah juga melakukan melalui laboratorium kontrak yang telah disetujui melakukan analisis lengkap pada interval sesuai dengan berdasarkan risiko dan membandingkan hasilnya tadi dengan sertifikat analisis dari pabrik pembuat atau pasokan dari bahan baku tadi. Gunanya apa? Gunanya untuk memeriksa kehandalan dari sertifikat of analysis dari si pemasok tadi. Nah, bila pada pengujian ini terdapat ketidaksesuaian, maka hendaklah dilakukan investigasi dan diambil tindakan yang tepat. Keberterimaan seluruh sertifikat analisis dari pabrik pembuat atau pemasok bahan baku tadi hendaklah dihentikan sampai investigasi dan tindakan tersebut telah dituntaskan. Nah, jadi industri obat tradisional harus bisa melakukan pengujian terhadap seluruh pengujian yang dilakukan oleh pabrik pembuat bahan baku tadi yang tercantum di dalam dokumen COA atau Certificate of Analysis. Jadi kalau kita lihat dokumen COA ini ada begitu banyak pengujian yang dilakukan, ya, tidak hanya sekedar organoleptis saja. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang diatur di dalam CPUTP di tahun 2020 sehingga kita pun harus berhati-hati menyikapi hal ini. Kenapa? Karena tentunya kalau kita submit ya bahan baku yang kita gunakan di pas dokumen registrasi, maka kita pun harus bisa melakukan pengujian sesuai dengan dokumen registrasi yang kita sudah submit kepada Badan POM. Nah, CPUTP edisi tahun 2020 ini juga mengatur tentang validasi proses pembuatan obat tradisional, di mana pada CPUTP edisi tahun 2011 bab ini atau bagian ini tidak diatur. Nah, tentunya ini merupakan hal yang baru ya, validasi proses produksi obat tradisional ini nanti akan kita bahas lebih detail di bab 12 yaitu tentang kualifikasi dan validasi. Kemudian CPUTP edisi tahun 2020 atau draft CPUTP edisi tahun 2020 ini juga mengatur dengan ketat pelaksanaan dari atau pencegahan dari pencemaran silang. Ya, ini diatur sangat rinci sekali di dalam draft CPUTP edisi tahun 2020 ini, di mana dalam klausul 5.55 sampai 5.61 mengatur bagaimana secara rinci manajemen risiko mutu untuk pencegahan terjadinya pencemaran silang ini, baik melalui tindakan teknis maupun tindakan secara organisasi, di mana di CPUTP di tahun 2011 hanya dilakukan tindakan teknis saja, bagaimana kita mencegah terjadinya kontaminasi silang atau cross contamination. Nah, demikianlah teman-teman semua beberapa aturan baru yang diatur di dalam draft CPUTP edisi tahun 2020 yang tidak diatur di dalam CPUTP edisi tahun 2011, terutama terkait dengan bahan awal yang kita gunakan dalam proses produksi obat tradisional. Tentu saja persyaratan-persyaratan tersebut akan membawa konsekuensi yang sangat luar biasa bagi industri obat tradisional di Indonesia. Paling tidak industri obat tradisional di Indonesia harus menyediakan seperangkat alat untuk memeriksa berbagai macam parameter yang terdapat pada COA dari bahan baku yang kita gunakan untuk proses produksi obat, ya, serta kewajiban untuk melakukan audit terhadap pemasok bahan awal tersebut. Kalau bisa audit dilakukan di mana bahan awal tersebut diproduksi atau dibuat. Dan tentunya ini akan perlu disikapi oleh teman-teman yang saat ini bekerja di industri obat tradisional di Indonesia. Kalau kita lihat secara garis besar bagaimana persyaratan-persyaratan proses pembuatan obat tadi, maka kita bisa lihat bagaimana proses pembuatannya, ya, dari bahan awal sampai menjadi obat jadi. Kalau kita lihat bahan awal terdiri dari bahan baku aktif, termasuk di situ ada bahan tambahan, ya, termasuk simplicia dan kemudian dan berikutnya. Kemudian dilakukan proses penimbangan, ya. Nah, setelah penimbangan bahan tersebut kemudian tidak langsung diproses, tapi perlu disimpan dulu, yaitu disebut dengan di ruang staging atau staging area. Nah,
Kemudian setelah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka dilakukanlah proses produksi, yaitu di mana ada beberapa macam proses produksi disebut, baik untuk produksi yang sediaan secara langsung, beberapa macam sediaan obat tradisional yang akan kita pelajari nanti. Nah, di situ proses pengolahan yang dilakukan. Nah, untuk bahan yang belum menjadi bentuk sediaan maka disimpan, disebut dengan produk antara, seperti misalnya granul atau bahan yang sesudah di final mixing atau dicampur akhir tapi belum dikemas. Sedangkan untuk bahan yang sudah menjadi sediaan disebut dengan produk ruahan yang siap untuk dikemas primer. Jadi jadi misalnya ada beberapa bentuk sediaan yang seperti misalnya kapsul, tablet untuk tablet non coating dan sebagainya adalah merupakan disebut dengan produk ruahan. Tapi ada juga tablet yang menjadi produk antara, apa itu? Yaitu tablet salut. Nah, tablet salut ini bentuk tabletnya atau plain tabletnya masih masuk ke dalam produk antara, sehingga untuk tablet yang akan dilakukan proses coating atau proses penyalutan maka perlu disimpan di ruang produk antara. Jadi bukan bentuk barangnya, tetapi lebih dari apakah bahan tersebut atau produk tersebut masih harus dilakukan proses berikutnya apa tidak. Apakah hanya tinggal menunggu pengemasan primer atau belum. Nah, seperti misalnya tablet, jika memang bentuk sediaannya adalah plain tablet, maka masuk ke dalam kategori produk ruahan dan harus disimpan di ruang produk ruahan. Sedangkan tablet yang masih harus di-coating, maka masuk dalam kategori produk ruahan dan harus disimpan di produk ruahan, bukan di produk antara, bukan di produk ruahan. Nah, selanjutnya produk ruahan tadi kemudian dikemas yang disebut dengan proses pengemasan primer. Kegiatan ini biasanya dilakukan di ruang produksi, di ruangan dengan kelas yang sama dengan proses pengolahan. Sedangkan untuk proses pengemasan sekunder dilakukan di ruang pengemasan sekunder yang terpisah dengan ruang pengolahan atau ruang pengemasan primer. Nah, setelah dikemas barulah kemudian disebut dengan sebagai obat jadi yang siap dikirim ke bagian gudang atau warehouse atau finished good warehouse. Nah, inilah disebut dengan alur produksi. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana alur produksi dari obat tradisional yang kita buat. Nah, ini adalah merupakan hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pembuatan obat tradisional ini, sehingga masing-masing persyaratan untuk obat tradisional ini tergantung dari jenis sediaan yang akan kita produksi. Nah, secara garis besar jenis sediaan obat tradisional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obat dalam dan obat luar. Contoh obat dalam ini adalah bentuk rajangan, kemudian serbuk, misalnya Simplicia, ya, serbuk Simplicia untuk serbuk instan yang untuk effervescent, kemudian pil, kapsul, kaplet, tablet effervescent, tablet hisap, pastilles, dodol atau jenang, kemudian film strip dan juga cairan obat dalam. Ini adalah merupakan produk-produk yang dikategorikan sebagai obat dalam, yang di dalam obat tradisional disebut dengan obat dalam, di mana persyaratan dari proses pembuatan obat tadi ini tergantung ruangannya seperti apakah di kelas A, 1A atau 1B dan sebagainya, yang kemarin sudah kita pelajari di bab tentang bangunan dan fasilitas. Yang berikutnya adalah bentuk sediaan obat luar, seperti misalnya parem, kemudian cairan obat luar atau COL, salep, krim, tapel, pilis, dan sebagainya, serta koyo atau plester. Nah, ini adalah merupakan obat-obat yang dikategorikan sebagai obat luar, di mana persyaratan untuk ruangan dan sebagainya sangat berbeda dengan obat-obat yang dimasuk dalam kategori obat dalam tadi. Nah, ini adalah contoh bagaimana obat-obat tradisional yang beredar di pasaran, ya, pada bentuk tablet, kapsul, pil, cairan obat dalam, cairan obat luar, kemudian juga ada serbuk dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh saja dari sediaan obat-obat tradisional yang beredar di pasaran. Nah, berikutnya yang kita pelajari adalah bagaimana proses aspek-aspek produksi dalam draft CPUTB yang diatur di dalam secara rinci nantinya, ya. Bagaimana tentang bahan awal sudah kita pelajari tadi, kemudian validasi, kemudian pencegahan terjadinya kontaminasi silang dan kontaminasi mikroba, sistem penomoran batch atau lot, kemudian penimbangan dan penyerahan, pengolahan yang diatur di dalam CPUTB, termasuk di situ bagaimana pengaturan bahan dan produk kering, kemudian juga untuk produk cairan dan krim dan serta salep. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tentang bahan pengemas dan kegiatan pengemasan yang mendapatkan porsi yang cukup besar dalam CPUTB di tahun 2020 ini, serta kegiatan penyimpanan dan penyerahan obat jadi ke gudang obat jadi. Baiklah, kita mulai dengan
bagaimana persyaratan bahan awal yang kita gunakan. Nah, di CPUTP diatur bagaimana kita menyiapkan bahan baku yang kita gunakan, seperti pemeriksaan kebenaran dari bahan baku yang kita gunakan, kemudian memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang berlaku. Nah, ini dilakukan pemeriksaan baik secara organoleptis maupun secara laboratoris, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi seperti kita mencocokkan dengan COA dan sebagainya. Kemudian jika diperlukan kita melakukan sortasi ya, sortasi atau pemilihan dari bahan tadi supaya tidak ada bahan asing yang merupakan salah satu kendala yang dihadapi kalau kita menggunakan bahan secara dari alam. Kemudian proses pencucian dan juga pengeringan simplisia. Ini adalah sangat penting sekali untuk menjaga jangan sampai zat aktif yang terkandung dalam bahan obat tradisional yang kita gunakan tadi menjadi rusak ya. Ini juga diatur oleh secara ketat di CPUTP bagaimana proses sortasi, pencucian dan pengeringan simplisia ini. Kemudian juga yang diatur adalah bagaimana pengujian mutu dari bahan baku yang kita gunakan dan juga penyimpanannya seperti bagaimana, termasuk kondisi gudang dan sebagainya. Ini juga diatur secara ketat di dalam draft CPUTP edisi tahun 2020 ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana rantai pasokan obat bahan alam dari petani sampai ke pabrik ini melewati proses yang sangat panjang ya, dari petani masuk ke pengepul, kemudian di gudang pengepul dilakukan sortasi, dilakukan proses pembersihan, ada proses pengeringan di situ dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya ini melewati jalur yang panjang dan ada banyak resiko di situ. Sehingga seperti tidak kalau menurut saya tidak terlalu tepat kalau jika dikatakan bahwa produksi obat tradisional lebih mudah dibandingkan dengan obat modern. Kalau menurut saya enggak, justru obat tradisional ini jauh lebih sulit ya, karena risikonya sangat banyak, melewati proses yang sangat panjang. Kalau obat modern mungkin kita dengan gampang bisa menguji dengan laboratorium, dengan alat yang canggih, kita bisa ketahuan bahwa oh ini bagus apa tidak, ini sesuai dengan spesifikasi apa tidak. Tapi kalau bahan yang dari alam yang sangat kompleks seperti tadi disampaikan, ini sangat sulit kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang relatif sama sesuai dengan spesifikasi. Nah, tentunya ini kita harus paham betul bagaimana rantai pasokan ini, dan orang yang ditunjuk untuk bisa menangani pembelian bahan harus paham betul bagaimana rantai pasokan dari bahan yang kita gunakan tadi. Nah, kemudian juga di proses produksi sendiri ada berbagai macam proses yang nanti akan kita pelajari bagaimana prosesnya. Ada yang sederhana, hanya tinggal dilakukan proses penggilingan atau penghalusan atau perajangan. Ada juga yang sangat kompleks, harus dibuat ekstrak dan sebagainya, dan baru dibuat sediaan-sediaan obat tradisional yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya juga diatur dalam draft CPUTP di tahun 2020 ini adalah tentang gudang penyimpanan yang kita gunakan ya. Diatur di situ bagaimana gudang WIP, gudang bahan kemas, gudang simplisia kering, gudang bahan pengemas primer dan juga sebagainya. Termasuk juga bagaimana kondisi dari gudang label ya. Ini juga penting sekali bagaimana gudang label atau penanda atau stiker yang kita gunakan dalam proses pengemasan primer dari obat yang kita gunakan. Nah, secara berikutnya adalah proses penimbangan. Penimbangan ini juga sangat penting yang juga mendapatkan perhatian yang sangat serius dari CPUTP. Dan diatur sangat ketat bagaimana proses penimbangan dari bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan obat tradisional ini. Misalnya bangunan, itu harus menggunakan ruang kelas 1, baik itu 1A atau 1B, tergantung dari produk yang kita gunakan. Kemudian harus memiliki landasan timbangan yang kokoh, ya, jadi tidak boleh menggunakan kayu atau apalagi kayu ya, menggunakan plat besi yang lentur, aluminium dan sebagainya nggak boleh. Kenapa? Harus menggunakan meja beton yang kokoh supaya tidak goyang-goyang timbangannya, karena meskipun ini adalah merupakan bahan obat tradisional atau bahan alam, tetapi seperti yang sudah kita pelajari memiliki takaran atau dosis tertentu, sehingga untuk penimbangan ini juga harus dilakukan secara tepat. Jadi ini adalah merupakan persyaratan yang diatur di CPUTP, termasuk ada di situ ada alatnya, tempat cuci alat, dan kemudian juga ada dust extractor atau penyedot debu. Dan yang juga penting adalah bahwa ruangan digunakan untuk penimbangan tadi harus cukup luas untuk kegiatan penimbangan. Kemudian peralatan yang digunakan harus menggunakan alat timbang yang sudah dikalibrasi. Nah, jadi meskipun lagi-lagi adalah merupakan yang menggunakan tradisional, tetapi alat timbang atau alat ukur yang kita gunakan semuanya harus sudah terkalibrasi. Makanya di
beberapa audit ya, kalau kita lihat beberapa film tentang CPUTB masih menggunakan timbangan kodok ya, kanan kiri, itu sudah nggak boleh lagi. Karena apa? Karena sudah tidak bisa terkalibrasi. Karena persyaratan dari CPUTB bahwa timbangan yang kita gunakan harus sudah terkalibrasi. Kemudian alat pengambil bahan yang digunakan juga tidak boleh mencemari atau bereaksi dengan bahan yang ditimbang. Seperti kita pelajari kemarin di bab tentang persyaratan di sini ya, tentang persyaratan tentang peralatan, bahwa kita tidak boleh menggunakan tanah liat, tidak boleh menggunakan kayu dan sebagainya, supaya tidak mencemari dari bahan yang kita gunakan untuk proses produksi. Kemudian memiliki sarana pembersih yang sesuai dan tidak memberikan cemaran terhadap bahan yang ditimbang, sehingga untuk proses pembersihan tidak boleh menggunakan sapu yang kita gunakan untuk membersihkan ruangan tadi, tapi gunakan apa? Vacuum cleaner misalnya, atau lap menggunakan pel basah untuk bisa membersihkan dari ceceran maupun kotoran yang melekat di bahan yang kita gunakan tadi. Nah, kemudian ada secara administrasi kita harus memiliki logbook. Ya, logbook ini sangat penting sekali karena merupakan catatan primer yang seperti sudah kita pelajari kemarin di peralatan juga, setiap alat harus punya logbook. Nah, karena di timbangan ini ada alat timbangnya, maka masing-masing alat penimbang atau timbangan yang kita miliki harus memiliki logbook. Ya, logbook atau buku catatan. Jadi hari ini nimbang apa, produknya apa, batch berapa, dan sebagainya. Kemudian untuk tenaga penimbang harus memiliki kecakapan atau dengan menggunakan pelatihan yang cukup. Jadi harus menggunakan karyawannya, tidak boleh karyawan yang masih baru, nggak ngerti apa-apa, poh misalnya gitu ya, nggak ngerti apa-apa tapi disuruh nimbang, ya bubar semua nanti. Jadi digunakanlah karyawan yang sudah memiliki kecakapan dan sudah dilatih melakukan pelatihan yang sudah kita pelajari kemarin di bab tentang personalia. Dan yang penting juga dilakukan oleh 2 orang ya, dari 2 orang yang berbeda. Jadi bukan 1 orang untuk penimbangan. Wah, nimbangan gampang Pak, nimbang apa? Cuma nimbang jahin, nimbang kencur, kan 1 orang cukup. Nah, tidak boleh. Persyaratannya adalah menggunakan 2 orang. Yang satu sebagai penimbang, yang satu sebagai pemeriksa atau cekernya, gitu, supaya timbangan yang digunakan termasuk kebenaran timbangannya, termasuk kebenaran bahan yang ditimbang. Ini juga sangat penting sekali ya. Mungkin Anda ingat beberapa waktu yang lalu ada kejadian karena salah ambil bahan, maka lebih dari 1.700 orang di Belgia mengalami gagal ginjal. Nah, ini kenapa ternyata tidak dilakukan pengecekan pada saat proses penimbangan bahan yang kita gunakan. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana beberapa proses penimbangan memang persis sama dengan yang kita pelajari di CPUB ya, di sini, di sini ada tentang CPUB, bagaimana pelaksanaan produksi obat tentang tapi sehingga kalau kita lihat di CPUTB dan CPUB ini sudah hampir sama persis, plek ya, sama, persyaratannya sama, bahkan poin-poinnya pun sama, yang diatur juga sama, sehingga persyaratan antara CPUTB dengan CPUB, terutama di CPUTB 2020 ini sama persis dengan CPUB di tahun 2018. Jadi antara draft CPUTB di tahun 2020 ini sama persis dengan CPUB di tahun 2018. Nah, termasuk juga di situ bagaimana persyaratan tentang kalibrasi dilakukan oleh 2 orang, dan kemudian setelah ditimbang disimpan di ruang yang disebut dengan ruang staging untuk menunggu proses pengolahan. Nah, ini adalah proses pengolahan yang dilakukan di industri obat tradisional. Untuk proses pengolahan juga diatur sangat ketat di draft CPUTB di tahun 2020 ini. Di situ bagaimana perlu dilakukan pemantauan terhadap suhu dan kelembapan ruangan yang digunakan, termasuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelum dilakukan. Kemudian juga penomoran batch ini juga sangat penting. Kenapa? Karena nomor batch ini juga menjadi identitas dari obat yang kita produksi, sehingga kalau terjadi apa-apa kita bisa melacak dari nomor batch tadi, karena nomor batch ini adalah merupakan identitas dari obat jadi yang kita produksi. Kemudian dalam setiap ruangan pengolahan harus diberi label jenis kegiatan dan nomor batch produk yang sedang diproses di dalam ruangan tadi ya. Seperti misalnya kemarin ada pertanyaan dari beberapa dari seorang teman ya di salah satu komentar yang menanyakan apakah boleh dalam satu ruangan digunakan beberapa mesin dengan proses yang sama, seperti misalnya filling. Di situ ada mesin filling saset, ada filling botol. Secara prinsipil boleh ya, asal dalam proses produksi tadi hanya satu batch, satu produk dalam satu ruangan, itu prinsipnya. Jadi
Kalau tidak dipakai ya sudah, tinggal ditutup, dibersih di plastik misalnya gitu, supaya tidak terjadi pencemaran silang. Dan resikonya apa? Resikonya kalau kita bersihkan ya semuanya harus dibersihkan semuanya. Ya, baik itu apakah itu digunakan apa tidak digunakan, karena dianggap sudah tercemar. Jadi pada saat kita proses salah satu proses produksi, maka satu mesin harus berhenti total, nggak boleh ada apa-apa. Jadi dan itu dituangkan di dalam SOP, dalam dalam protap, di mana dalam satu ruangan hanya satu proses yang digunakan. Ini satu mesin digunakan, dan kemudian nanti pada proses pembersihan sanitasi harus kedua mesin tadi, meskipun salah satu nggak dipakai juga harus dibersihkan dan juga dicek di situ bekas labelnya apa dan sebagainya. Kenapa? Karena dianggap sudah tercemar atau terkontaminasi dengan produk yang dibuat di mesin yang sebelahnya. Jadi secara prinsip CPOTB bisa digunakan asalkan dengan berbagai macam kajian risiko dan sebagainya. Kemudian juga tidak mencemari mesin yang kita gunakan, dan juga tidak berakibat buruk ya dalam tidak termasuk bahan-bahan yang memiliki sensitivitas tinggi seperti misalnya ginseng dan sebagainya. Karena di situ disebutkan pasak bumi juga merupakan salah satu bahan yang dianggap memiliki sensitivitas tinggi oleh Badan POM. Nah, kemudian juga pastikan bahwa mesin dan peralatan yang kita gunakan sudah harus bersih dari produk sebelumnya. Kemudian operator harus menggunakan pakaian kerja yang bersih, dan di setiap wadah harus diberikan identitas ya yang jelas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pelumas yang kita gunakan harus menggunakan food grade ya, paling tidak grade-nya adalah food grade, karena pelumas ini macam-macam, ada yang food grade, ada yang pharmaceutical grade, ada yang technical grade dan sebagainya. Nah, untuk mesin yang digunakan untuk proses produksi obat tradisional minimal harus memiliki derajat yang food grade, artinya kalau dimakan tidak menyebabkan orang diare atau sakit dan sebagainya ya. Tapi jangan makan pelumas atau grease ya, tapi meskipun bisa dimakan atau edible maka jangan dimakan, karena ini digunakan untuk mesin supaya tidak, apabila terjadi pencemaran maka tidak menyebabkan efek buruk bagi konsumen kita. Kemudian juga perlu dilakukan pemantauan lingkungan kerja secara periodik. Ini juga merupakan persyaratan yang diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2020 ini. Nah, jadi dalam pengolahan ini kita lihat bangunannya ya harus dilakukan di ruang kelas 1A atau kelas 1B sesuai dengan persyaratan, kemudian aman dan nyaman sesuai untuk aktivitas processing, kemudian cukup luas saat proses produksi puncak. Jadi asalkan tadi misalnya dalam satu ruangan ada 2 mesin, asalkan tidak saling suan bahasa Jawanya saling terlalu crowded lah istilah gitu ya, sehingga tidak nyaman bekerja, repot, terjadi resiko terjadinya kesalahan sangat besar. Nah, tentunya ini juga tidak diperbolehkan. Kalau misalnya memang ruangannya luas, memungkinkan, oke, nggak ada masalah. Kemudian yang penting juga adalah telah dinyatakan bersih untuk dipakai. Nah, ini peran daripada ini proses kontrol IPC ya. Jadi IPC ini perlu dilibatkan dalam proses pemantauan tadi. Jadi untuk bisa dapat go, boleh jalan, ruangannya siap, bersih, masih termasuk mesinnya, maka bagian in proses kontrol harus membubuhkan tanda tangan di batch record dari produk tadi. Kalau belum ada tanda tangan dari IPC atau in proses kontrol, maka tidak boleh jalan. Jadi kalau ada inspeksi misalnya dari Badan POM atau dari internal, jika ada proses produksi yang berjalan tanpa ada persetujuan dari bagian in proses kontrol, maka ini adalah merupakan salah satu pelanggaran yang cukup berat. Karena apa? Karena bisa saja ruangan tadi belum siap, belum bersih dan sebagainya. Nah, kemudian juga yang penting juga adalah dokumen harus live. Istilahnya apa? Live itu artinya batch record itu harus berada di proses produksi tadi. Jadi catatan pengolahan batch atau batch record harus selalu berada di proses yang akhir atau live. Jadi misalnya kalau memang prosesnya lagi filling, ya batch recordnya ada di ruang filling. Kalau lagi proses mixing, ya berarti batch recordnya ada di ruang mixing. Nah, ini disebut dengan batch recordnya live. Artinya apa? Artinya pada saat proses terakhir, disitulah tempat lokasi dari batch record tadi. Sehingga tidak ngarang gitu ya. Jadi operatornya, misalnya tadi jam berapa ya? Kan harusnya dicampur selama 1 jam. Ya udah tulis dulu di kertas, sobek-sobekan. Kalau kertasnya hilang gimana? Catatannya hilang dan sebagainya. Jadi harus berada di ruang produksi yang terakhir di mana proses tadi berjalan. Nah, kemudian sistemnya sudah tervalidasi. Nah, jadi ini persyaratan terbaru dari Badan POM, dari CPOTB bahwa untuk di CPOTB ini disyaratkan bahwa sistem atau proses prosedur sudah harus tervalidasi.
Kemudian peralatan yang digunakan menggunakan tidak boleh bahan yang bereaksi ya, seperti kemarin sudah kita pelajari di bab tentang peralatan, termasuk larangan menggunakan bahan dari tanah liat maupun dari kayu yang bisa menyerap dan tidak bisa dibersihkan. Kemudian tidak mencemari bahan baku yang digunakan dan bebas dari cemaran produk sebelumnya dan telah dinyatakan bersih dan siap dipakai, dan kemudian peralatannya bukan manual dan telah dikualifikasi. Nah, seperti sudah kita pelajari kemarin, salah satu persyaratan dari alat yang kita gunakan adalah sudah harus terkualifikasi. Sehingga di draft CPUTB di tahun 2020 ini diatur tentang bagaimana melakukan kualifikasi dan validasi untuk obat tradisional. Nah, kemudian untuk operator yang digunakan yang melakukan proses pengolahan juga harus mendapatkan pelatihan yang cukup, kemudian mendapatkan pendidikan baik itu di tempat kerja maupun dari yang dari luar, termasuk pelatihan langsung di tempat kerja. Jadi tidak boleh menggunakan karyawan yang baru lulus ya atau baru masuk, mungkin baru seminggu 2 minggu karena kekurangan orang, maka disuruh mengerjakan secara proses produksi, nanti bubar semua. Jadi persyaratannya harus sudah terkualifikasi. Tadi kan sudah persyaratan di depan di pembukaan disebutkan bahwa salah satu faktor yang menentukan mutu obat tradisional adalah personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat tadi, yang itu harus sudah terkualifikasi. Nah, juga dalam proses ini perlu ada pengujian yang dilakukan oleh in-process control, dilakukan selama proses produksi berjalan, dan pengujian tadi dilakukan menggunakan kemasan primer ya, terutama adalah digunakan pada kemasan primer. Jadi ini adalah merupakan salah satu ketentuan yang diatur baik dalam CPUTB edisi tahun 2020 maupun juga dalam CPUTB edisi tahun 2011 yang juga mengatur tentang bagaimana in-process control. Nanti akan kita pelajari di bagian akhir dari bab ini tentang kegiatan in-process control atau pengawasan selama proses produksi. Kemudian yang juga penting adalah tentang retain sample ya. Jadi retain sample adalah sampel pertinggal. Ini adalah merupakan juga hal yang penting karena beberapa hal yang diatur sekarang di dalam CPUTB ada draft tentang stabilitas. Nah, ini dilakukan proses pengambilan sampel setelah proses pengemasan sekunder. Nah, kemudian untuk ruangan di pembersihannya sudah tervalidasi sistemnya. Jadi pembersihan ruangan, mesin juga sudah tervalidasi proses pembersihannya dan menggunakan bahan sanitasi yang sesuai. Sedangkan untuk peralatan telah disanitasi menggunakan cara pembersihan yang sudah tervalidasi, lagi-lagi pembersihan menggunakan peralatan tidak mencemari produk, menggunakan bahan sanitasi yang mudah dibersihkan dan dinyatakan bersih, tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Jadi untuk pembersihan tadi seperti yang kita pelajari kemarin ada batas waktunya pembersihan tadi. Jadi kalau sudah dibersihkan tidak akan bersih selamanya. Jadi ada batas waktunya. Bersih sampai kapan bersih itu. Jadi kalau kita nanti kan bicara tentang validasi pembersihan. Seberapa bersih itu bersih sih? Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana apa yang disebut dengan bersih, karena belum tentu semua orang beranggapan barang yang bersih juga bersih bagi orang lain. Jadi seberapa bersih itu bersih sih, ya itu disebut dengan validasi pembersihan atau cleaning validation. Nah, ini adalah beberapa kegiatan pengolahan yang dilakukan ya, termasuk di situ ada kegiatan sortir, kemudian ada proses penyimpanan di gudang gudang antara, kemudian di situ ada dua macam kalau di obat tradisional, yaitu dari bahan baku atau bahan tadi secara sederhana tekniknya dilakukan proses penghalusan atau penggilingan yang nanti akan menjadi obat serbuk ya, serbuk yang diseduh disebut dengan tadi yang disampaikan. Salah satu bahan adalah obat seduh yang digunakan air panas yang kita kenal selama ini sebagai jamu seduh atau jamu serbuk. Nah, kemudian dari bahan tadi juga bisa kita lakukan proses selanjutnya yang lebih kompleks dengan menggunakan proses yang disebut dengan ekstraksi. Nah, sehingga nanti akan dapatlah ekstrak, baik itu ekstrak cair, ekstrak kental maupun ekstrak padat. Nah, ekstrak ini dapat kita gunakan nanti untuk membuat berbagai macam sediaan seperti kapsul, tablet, pil, kaplet maupun cairan obat dalam. Nah, beberapa waktu yang lalu telah memberikan regulasi baru tentang beberapa produk yang boleh dikapsul ya. Jadi meskipun tidak diekstrak tetapi boleh dikapsul ya, seperti spirulina maupun misalnya juga habatus sauda, ini boleh dalam bentuk serbuk tapi boleh dikapsul. Kenapa? Karena memang nggak bisa diekstrak gitu loh. Jadi
Seperti habatus sauda kalau diekstrak ya jadinya keluarnya minyak semua gitu, tidak menjadi ekstrak habatus sauda karena memang nggak bisa diekstrak. Nah, kemudian juga misalnya spirulina dan sebagainya. Nah, adalah merupakan bahan-bahan yang boleh dikapsul tapi tidak harus melakukan proses ekstraksi. Nah, sedangkan untuk bahan yang lain syarat daripada untuk dikapsul adalah harus diekstrak dulu. Jadi dilakukan proses ekstraksi baru kemudian dikapsul. Nah, sedangkan untuk yang serbuk ini boleh langsung dari serbuk yang kalau Anda lihat seduhan adalah merupakan jamu-jamu yang dari bahan simplicia dikeringkan kemudian tinggal digiling atau dimiling atau dihaluskan sehingga nanti dimasukkan ke dalam bungkus sehingga nanti bisa langsung diminum, diseduh gitu. Nah, oke. Jadi inilah proses pengolahan yang secara sederhana segaris besar yang dilakukan di industri obat tradisional ya. Baik itu dilakukan proses perajangan atau penghalusan maupun proses yang lebih kompleks yaitu proses ekstraksi. Yang selanjutnya kemudian dibuat berbagai macam sediaan seperti tablet, pil, kapsul maupun cairan obat dalam yang kita minum. Nah, kemudian yang juga sangat diatur di dalam CPUTB dan mendapatkan perhatian penting adalah proses pengemasan. Jadi proses pengemasan adalah merupakan proses di mana untuk membagi dan mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Nah, ini disebut dengan proses pengemasan. Jadi kegiatan pengemasan ini kita melakukan proses membagi-bagi gitu ya, seperti masukin ke dalam botol, masukin ke dalam bungkus, saset, ataupun juga mengemas dari produk ruahan menjadi produk jadi seperti misalnya tablet, pil, kapsul dan sebagainya adalah mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Nah, ini disebut dengan kegiatan pengemasan. Nah, proses pengemasan ini harus dilaksanakan di bawah kendali yang sangat ketat ya untuk menjaga identitas, keutuhan maupun mutu akhir dari produk yang kita produksi tadi. Jadi jangan sampai produk yang kita sudah buat susah payah setengah mati gitu kemudian rusak, kemudian menjadi tidak memenuhi persyaratan hanya gara-gara kemasan yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini perlu diatur di CPUTB bagaimana proses pengemasan ini supaya identitas dari produk yang kita kemas tadi, keutuhannya dan juga mutunya sama sampai di tangan pasien atau di tangan konsumen ya. Dan juga yang perlu diperhatikan seperti contoh di dua produk di depan ini bagaimana sesuatu yang sangat mirip ya, satunya obat bersalin, satunya sedat laki. Bisa Anda bayangkan kalau misalnya salah ngambil, salah masukin bahan yang rupanya ternyata hampir mirip sama-sama ungunya misalnya bahannya, kemudian desainnya juga hampir mirip, besarnya mirip, dan sehingga nanti kalau salah ya jangan sampai nanti orang yang mau bersalin justru malah minumnya jamu sehat laki gitu, atau sehat laki minumnya jamu orang bersalin. Nah, jadi perlu kegiatan pengemasan ini sangat diatur bagaimana meskipun ini adalah bahan alam ya yang resikonya sangat relatif lebih kecil dibandingkan obat modern, tetapi kalau terjadi salah masukin juga menjadi sangat yang fatal akibatnya. Nah, kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan juga di obat yang kemarin ya di CPOB bahwa kesalahan terbanyak di industri obat tradisional juga di bagian pengemasan. Terus terang ini adalah merupakan pengalaman pribadi saya juga di kami di industri obat tradisional. Kesalahan kebanyakan komplain itu bukan karena kualitas dari produknya, tetapi justru karena proses pengemasan ini ya yang tidak komplit, yang salah masukin, yang salah salah masuk dosnya. Nah, ini banyak sekali terjadi kegiatan kesalahan yang terjadi di industri obat tradisional ini di proses pengemasan, bukan di proses produksinya justru yang kesalahannya ya, justru di pengemasan ini banyak salah, sehingga CPUTB memberikan perhatian yang sangat serius terhadap proses pengemasan ini. Karena kesalahan di bagian pengemasan akan sangat sulit dideteksi dan dapat berakibat fatal. Seperti misalnya ini, ada dua produk yang juga sangat mirip seperti Kolasom dan Sari AC. Satunya sebagai obat kuat, ya satunya lagi sebagai obat untuk perempuan. Nah, jadi ini adalah merupakan salah satu contoh ya bagaimana kesalahan bisa terjadi di bagian pengemasan. Dan kalau sudah terjadi kesalahan, maka akibatnya menjadi fatal. Jadi meskipun resikonya lebih kecil dibandingkan obat, tetapi juga berakibat fatal juga. Kenapa? Karena ada anggapan kadang-kadang kemasan itu kan sederhana ya, tinggal ngepak kerajinan tangan misalnya gitu ya. Tetapi kalau salah ya sudah salah gitu, sehingga sering kali pengawasannya kendor ya, karena lebih sering melihat cetaknya, bagaimana kapsulnya, bagaimana ngaduknya, bagaimana bikin sirupnya dan sebagainya, tetapi perhatiannya kurang terhadap pengemasan. Padahal itu salah besar. Karena apa? Karena justru kesalahan di pengemasan ini adalah merupakan kesalahan yang sangat sulit untuk bisa dideteksi. Jadi bekerjalah dengan teliti dan hati-hati ya, baca semua prosedur dan ketentuan yang berlaku.
bagaimana ketentuan CPUTB di situ, bagaimana persyaratannya dan sebagainya. Semuanya sudah diatur sangat ketat di CPUTB, sehingga kalau kita ngikuti saja aturan-aturan di situ, selamat kita, tidak akan terjadi berbagai macam kesalahan tadi. Ya, di CPUTB diatur bagaimana sistem pengemasan di situ ya, pengecekan label, penggunaan label, bagaimana penyimpanannya, rekonsiliasi dan sebagainya. Kemudian juga diatur bagaimana pelaksanaan pengemasan secara baik dan benar sesuai dengan aturan di CPUTB. Kemudian juga bagaimana membuat protap dan dokumentasi pengemasan nanti diatur dalam bab tentang dokumentasi. Nanti kita akan belajar bagaimana dokumentasi. Yang di CPUB kemarin kita tidak pelajari sana. Kenapa? Karena nanti maksud saya adalah kita belajar langsung, karena dokumen di CPUB maupun di CPUTB hampir mirip atau hampir sama. Kemudian validasi proses pengemasan ini juga sangat penting sekarang ya. Jadi ada namanya validasi proses pengemasan untuk meyakinkan kita bahwa proses pengemasan yang kita lakukan sudah benar, tidak salah dan sebagainya. Kemudian proses harus terkendali dan dipantau, bagaimana kita mengendalikan dan memantau proses pengemasan yang kita lakukan. Dan kemudian adalah yang juga sangat penting yang tidak di CPUTB ya, dalam industri obat tradisional maupun industri farmasi, yaitu line clearance, yaitu tidak meyakinkan kita bahwa tidak ada sisa dari produk yang sebelumnya, sehingga tidak terjadi kontaminasi silang atau terjadi mix up yang pentingnya, terutama dalam mix up. Kalau sudah mix up ini menjadi kesalahan yang sangat fatal sekali. Jadi mix up ini adalah merupakan kesalahan yang tidak terampuni istilahnya gitu ya. Kenapa? Karena ini menjadi sesuatu yang kesalahan yang sangat fatal. Nah, jadi mix up ini adalah merupakan kalau kita temuan ada mix up, itu adalah temuan yang sangat kritikal ya, bahkan adalah bisa jadi salah kita kalau ditemukan oleh Badan POM bisa jadi kita mendapatkan peringatan yang paling keras, bahkan mungkin juga ada penghentian sementara kegiatan. Kemudian penandaan batch, tanggal produksi dan juga kadaluarsa ini juga diatur. Dan kemudian yang paling penting juga adalah untuk melihat apakah terjadi mix up atau tidak dengan cara kita lakukan rekonsiliasi, yaitu perhitungan antar pemakaian dengan hasil yang kita hasilkan. Ini disebut dengan proses rekonsiliasi. Nah, kalau kita lihat bagaimana kegiatan pengemasan ya, di situ ada catatan pengemasan batch yang menguraikan tentang penerimaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana juga rincian pelaksanaan tadi disebut dengan catatan atau prosedur pengemasan batch atau CPB atau CPK, tergantung lah masing-masing industri punya istilah yang berbeda-beda. Kemudian ini yang penting sekali ya. Jadi bagaimana sebelum kegiatan pengemasan dimulai dilakukan pemeriksaan jalur pengemasan untuk memastikan bahwa area kerja dan peralatan tadi bebas dari produk lain, sisa produk lain, dan dokumen yang tidak diperlukan. Ini disebut dengan line clearance. Nah, ini mendapatkan porsi yang sangat besar di CPUTB supaya tidak terjadi proses mix up ini atau campur baur. Nah, jadi di CPUTB diatur bagaimana kita supaya mencegah terjadinya mix up, yaitu bagian cara line clearance. Segera sebelum menempatkan bahan pengemas dan bahan cetak lain pada jalur pengemasan, maka personel penanggung jawab harus melakukan pemeriksaan jalur pengemasan atau line clearance. Nah, ini dilakukan oleh 2 orang ya, satu oleh supervisornya, yang satu oleh bagian IPC atau proses kontrol. Jadi kalau IPC-nya belum oke, belum menyatakan ruangan tadi siap clearance, maka tidak boleh proses produksi dilakukan atau proses pengemasan dilakukan. Nah, kegiatan line clearance ini memastikan bahwa semua bahan produk yang sudah dikemas dari kegiatan sebelumnya sudah tersingkir, belum disingkirkan, tidak ada sisa produk sebelumnya, dan memeriksa jalur kebersihan kemasan dan area di sekitarnya. Jadi tidak hanya di jalurnya tapi juga di area sekitarnya. Dan memastikan juga mesin dan peralatan yang kita gunakan tidak ada sisa dari produk-produk yang lalu ya. Saya ada gambar tapi saya nggak pas saya pasang di sini. Nanti coba nanti di sini. Ini contoh adalah bagaimana satu kapsul yang ternyata tersisa dari produk yang sebelumnya, yang ini adalah merupakan yang terdeteksi dari line clearance gitu ya. Nah, jadi di proses pengemasan ini ya, sesuai dengan tadi tujuannya adalah untuk sebagai wadah, sebagai protektif, kemudian untuk melindungi dari bahan aktif dari tadi, untuk melindungi kualitas dari obat tradisional, kemudian melindungi lingkungan dari dampak obat tradisional sendiri, misalnya dari tumpahan dan sebagainya, sehingga perlu ada wadah atau bahan pengemas. Dan juga untuk tujuan marketing, karena biasanya produk kalau dijajar-jajar ditaruh di rak, di toko atau di apotek, sehingga kalau kemasannya menarik, kemudian informasinya lengkap, ini bisa menjual dirinya sendiri gitu ya. Kemudian seperti juga ada, seperti kita sampaikan, ada pengemasan primer, ada pengemasan sekunder. Jadi untuk pengemasan lanjutan seperti tadi, kemudian juga yang perlu diinspeksi, misalnya ada line clearance dan sebagainya, dan juga ada
bukti pengambilan bahan kemas, kemudian bagaimana laporan hasil pengemasan dan sebagainya. Nah, ini adalah sistem pengemasan yang diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2020. Nah, berikutnya adalah bagian coding atau penandaan. Ini juga sangat penting, di mana label, karton, dan bahan kemas dan bahan cetak lain yang memerlukan penandaan nomor batch harus diawasi dengan ketat. Harus ada namanya double check, ya, double check baik oleh oleh pengawas maupun oleh in process control. Jadi peran in process control sangat penting sekali dalam proses pembuatan obat tradisional ini. Dari mulai pengolahan sampai ke pengemasan, dari mulai kesiapan jalur pengemasan atau line clearance sampai ke penandaan. Ini juga merupakan salah satu tugas dari in process control. Kemudian bahan yang sudah di-coding juga harus disimpan di dalam tempat yang tertutup rapat dan dijamin keamanannya. Jadi terpisah. Jadi kalau kepala supervisornya nggak perlu ruangan, nggak penting. Ya. Yang penting apa? Yang penting adalah coding. Jadi supervisor atau manajer bagian kemasan kalau nggak punya ruangan biarin, nggak apa-apa. Ya. Yang perlu dikasih ruangan adalah bagian coding ini. Jadi coding ini harus terpisah dari bagian pengemasan yang lain, karena ini kalau sudah tercoding artinya apa? Artinya adalah merupakan label yang resmi dari pabrik tadi. Kalau dibawa orang kemudian ditempel ke pabrik bahan yang lain, nah ini akan menjadi sesuatu yang sangat fatal akibatnya. Jadi coding adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat krusial di proses pengemasan ini, sehingga memerlukan ruangan khusus yang terpisah dengan proses pengemasan yang lainnya. Nah, untuk mencegah mix up ini ada berbagai macam cara ya, di situ nanti Anda bisa lihat di bahan yang saya sertakan. Jadi video ini nanti ada bahan yang bisa Anda download materinya di deskripsi. Anda silahkan nanti pelajari secara rinci bagaimana persyaratan-persyaratan untuk mencegah mix up maupun persyaratan yang lainnya. Nah, jadi beberapa contoh misalnya tidak boleh menggunakan udara bertekanan, tidak boleh menggunakan sapu atau ijo, kemudian bahan-bahan lain juga tidak di pencemaran. Kemudian juga personel yang melakukan pengemasan tidak boleh menaruh bahan pengemas dalam sakunya. Ini sangat penting sekali. Jadi bukannya kita pelit ya, tapi tidak boleh ada saku. Kenapa? Karena nanti kalau ada bahan kemas di situ maka menjadi berbahaya. Kemudian juga bahan-bahan diperlukan seperti pelumas, lem, tinta dan sebagainya diberikan wadah yang khusus. Jangan menggunakan wadah bekas dari bahan kemas yang kita gunakan. Ini hati-hati karena sering sekali misalnya eman-eman Pak kalau dibuang dipakai apa? Wadah lem, wadah tinta dan sebagainya. Nanti kalau misalnya salah ngambil, nah ini menjadi fatal akibatnya. Jadi jangan menggunakan bahan-bahan bekas bahan kemas yang kita gunakan atau rusak tadi dipakai untuk menggunakan dari pelumas, lem dan sebagainya ini. Ya, wadahnya harus berbeda, harus jelas penandaannya. Jangan menggunakan wadah yang bekas atau sisa. Nah, kemudian juga yang penting diatur adalah proses pengawasan selama proses ya. Ini sangat penting sekali. Anda bisa nanti pelajari di deskripsi di bawah ini ada beberapa hal yang diatur di situ. Hampir mirip dengan obat. Anda tahu nggak bedanya gimana kira-kira? Kalau antara obat dengan obat tradisional. Ya, kalau di obat tradisional ini tidak ada pemeriksaan kadar. Jadi bedanya satunya itu aja. Berbedanya antara obat tradisional dengan obat modern hanya satu, yaitu tidak ada pemeriksaan kadar. Nah, bedanya kalau di obat tradisional ada pemeriksaan mikrobiologi yang tidak semua di obat modern ada pemeriksaannya. Nah, jadi hampir semuanya sudah hampir sama. Tablet juga diukur bagaimana kerapuhannya, keseragaman bobotnya, kemudian kerapuhannya, waktu hanyut dan sebagainya sama persis. Yang tidak ada hanya pemeriksaan kadar. Tapi ada pemeriksaan mikrobiologi karena merupakan persyaratan dari CPOTB. Nah, sehingga kalau kita lihat persyaratan di tablet salut semuanya sama antara CPOTB atau obat tradisional atau obat modern dengan obat tradisional. Syaratnya sama yang kita untuk salep krim juga sama syaratnya ya, syarat pH organoleptis, pH, BJ dan sebagainya, termasuk viskositas. Yang tidak ada syarat kadar nggak ada. Tapi yang ada apa? Yang ada adalah syarat jumlah mikrobanya. Jadi antara CPOB dan CPOTB sudah tidak ada perbedaan lagi, tidak ada kasta lagi. Jadi tidak ada, kalau di obat tradisional kasta kedua tidak ada. Karena apa? Syaratnya sama kok. Jadi gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses penyelesaian proses pengemasan ya. Setelah proses pengemasan selesai, kemasan terakhir harus diperiksa lagi dengan cermat untuk memastikan bahwa kemasan produk jadi sudah dikemas dengan benar. Dan hanya produk yang berasal dari satu batch, satu kegiatan pengemasan saja yang boleh ditempatkan pada satu palet. Dan bila ada karton yang tidak penuh, maka tulis jumlah kemasan dan nomor batch-nya. Jangan dicampur dengan batch yang lain.
Kemudian lakukan proses rekonsiliasi. Nah, ini yang penting, rekonsiliasi segera setelah proses pengemasan selesai. Dan proses rekonsiliasi ini harus diawasi oleh seorang supervisor. Nah, setelah rekonsiliasi segera singkirkan kelebihan bahan pengemas dan produk ruahannya jika ada. Dan hanya bahan pengemas yang belum diberi penandaan yang dapat dikembalikan ke gudang. Ini sangat penting sekali. Jadi yang boleh dikembalikan ke gudang adalah yang belum diberi penandaan. Nah, jika ada yang sudah ada penandaan, maka harus dimusnahkan. Jadi yang sudah di-coding nomor batch tadi, jika tidak dipakai, sisa harus dimusnahkan. Tidak boleh disimpan, tidak boleh dipakai lagi. Nah, kemudian hitung dan catat jumlahnya pada catatan pengemasan batch yang nanti di kolom rekonsiliasi. Nah, ini adalah merupakan catatan bagaimana kita melakukan penghitungan kembali jumlah bahan kemas yang kita pakai. Jadi berapa yang kita ambil dari gudang, berapa yang dipakai, berapa sisanya, berapa yang rusak dan sebagainya. Ini harus dicatat secara lengkap dalam kolom yang disebut dengan rekonsiliasi ini. Nah, kemudian setelah selesai rekonsiliasi, maka perlu dikarantina produk jadi, merupakan tahap akhir sebelum diserahkan ke bagian gudang dan untuk didistribusikan. Nah, selama menunggu pelulusan dari bagian pemastian mutu, maka seluruh batch tadi harus ditahan di karantina. Jadi tidak boleh langsung dimasukkan bleng ke gudang, kemudian belum selesai dirilis oleh bagian quality assurance atau QA langsung dikirim, tidak boleh. Ya, jadi apapun kondisinya ditunggu oleh marketing kayak mau ditunggu apa sebelum ada pelolosan dari bagian QA, maka tidak boleh dijual. Kenapa? Karena satu-satunya orang di industri obat tradisional tadi yang boleh meloloskan adalah bagian quality assurance atau penjaminan mutu. Nah, setelah pelulusan tadi barulah disimpan dalam stok yang siap untuk dikirim maupun diserahkan kepada konsumen. Ini adalah merupakan proses bagaimana pengendalian pengiriman obat, ya, harus FIFO, sistem distribusinya harus didesain sedemikian rupa. Kemudian tidak hanya boleh menggunakan sistem FIFO atau menggunakan FIFO. Kalau ada penyimpangan, maka harus mendapatkan persetujuan dari manajemen yang bertanggung jawab, terutama adalah bagian penjaminan mutu atau bagian quality assurance. Jadi teman-teman semua, demikianlah sekilas ya gambaran tentang bagaimana proses produksi yang diatur di dalam CPOTP di tahun 2020. Dan penjaminan mutu obat tradisional ini hanya bisa dicapai jika setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan obat tadi memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan, kualitas, identitas, potensi, dan kemurnian dari obat tradisional yang kita produksi. Demikianlah teman-teman semua sekilas gambaran tentang bab 5 dari draft CPOTP edisi tahun 2020, yaitu tentang produksi. Ada begitu banyak perubahan fundamental dalam draft CPOTP ini dibandingkan dengan CPOTP edisi tahun 2011 yang sudah kita kenal selama ini, terutama terkait dengan persyaratan dari bahan baku, proses produksi, validasi, dan sebagainya. Tentu perubahan-perubahan ini perlu diantisipasi oleh industri obat tradisional di Indonesia agar jika pada saatnya nanti draft ini sudah diundangkan, kita semuanya sudah siap. Dan tujuan dari penerapan dari CPOTP yaitu produk obat tradisional yang terjamin keamanan, kualitas, identitas, potensi atau khasiat, serta kemurniannya dapat tercapai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.